Selamat malam saudara. Dari Plenary Hall Jakarta Convention Center pada malam hari ini, Partai Nasdem akan melakukan penutupan Kongres yang ketiga. Jika pembukaan Kongres pada hari Minggu 25 Agustus lalu dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, maka pada malam hari ini penutupan Kongres ketiga Nasdem rencananya akan dilakukan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kongres ketiga Nasdem yang bertemakan sinergitas untuk membangun bangsa ini telah dilakukan selama 3 hari dan dimulai dengan kegiatan-kegiatan prakongres yang berlangsung sejak tanggal 2 Juli lalu, dan dalam 3 hari belakangan ini dalam situasi Kongres ketiga Nasdem juga dilakukan diskusi-diskusi yang cukup mendalam baik oleh Komisi ADART, Komisi Program Kerja dan juga Komisi Rekomendasi. Nasdem sebagai sebuah partai yang mengedepankan lokomotif restorasi juga mengangkat sejumlah isu-isu yang dianggap penting yang saat ini tengah mengemuka di masyarakat. Ada sejumlah isu yang mendapat perhatian dan juga rekomendasi dari Nasdem. Salah satunya adalah isu terkait tentang tata politik dan juga tata kelola bansos. Nasdem selama ini melihat bahwa pembagian bansos di Indonesia masih cukup masif tapi tidak tepat sasaran. Untuk itu Nasdem memberikan rekomendasi supaya pembagian bansos ini juga tidak digunakan sebagai ajang kendaraan politik, terutama dibagikan pada masa event-event politik berlangsung. Dan selain itu Nasdem juga memberikan masukan terkait hal hukum, di mana selama ini diasumsikan bahwa hukum di Indonesia lebih kepada rule of law, bukan law of the ruler. Untuk itu Nasdem juga memberikan rekomendasi supaya tata kelola hukum di Indonesia lebih mengedepankan aspek pencegahan dan juga mengedepankan aspek penyelesaian secara komprehensif. Dan selain itu Nasdem juga melakukan kajian secara mendalam terhadap isu-isu internasional seperti climate change dan juga isu-isu di Palestina. Nasdem juga melakukan gerakan nyata pengumpulan dana Rp100.000 dan kemudian jika dana tersebut dikumpul nantinya akan diberikan sebagai dana kemanusiaan untuk mendukung Palestina. Dan satu hal juga yang tidak bisa kita lupakan bahwa dalam kongres ini juga dilakukan pemilihan ketua umum. Dari 38 DPW Partai Nasdem yang hadir dalam Kongres ketiga Nasdem kali ini, semuanya mengusung satu nama atau nama tunggal, yaitu Surya Paloh. Untuk itulah pada kesempatan Kongres ketiga kali ini, maka Surya Paloh kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum Nasdem untuk ketiga kalinya dan akan memimpin Nasdem hingga 5 tahun ke depan. Baik, untuk mengetahui bagaimana situasi terkini jalannya penutupan Kongres Nasdem ketiga yang dilakukan di Plenary Hall Jakarta Convention Center, langsung saja kita saksikan acara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, marilah kita tundukkan hati dan kepala untuk sejenak kita berdoa bersama, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Doa akan saya pimpin dengan cara Islam. Bagi Bapak dan Ibu sekalian yang beragama selain Islam, silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ya Allah, ya Wahidul Qahar, Engkau yang memiliki kekuatan yang satu, satukanlah hati dan pikiran kami pada malam hari ini dalam rangka untuk memperjuangkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam. Fahayna rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, ya Tuhan kami, damaikanlah hati kami, damaikanlah pikiran dan perilaku kami, agar kami dapat mengemban semua amanah
yang dibebankan oleh rakyat Indonesia. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasul faktubna ma'as syahidin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami yang berhadir pada kongres ketiga ini adalah orang-orang yang Engkau percaya, orang-orang yang bisa menjalankan amanah, sehingga kami nantinya akan diwafatkan dalam keadaan syahid sebagaimana para nabi dan rasulmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekali lagi kami ucapkan Selamat datang dalam penutupan Kongres 3 Partai Nasdem.
Deruan angin berdesir membelai khatulistiwa, membangkitkan jiwa Garuda, lepas negerinya dari durjana. Wahai tanah bersahaja, negeriku Indonesia. Kakak-kakak hadirin sekalian, Partai Nasdem berdiri sejak 11 November 2011 mengusung gerakan perubahan restorasi Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Surya Paloh. Partai Nasdem berhasil menancapkan eksistensinya dalam peta politik Indonesia. Dan hingga kini, Partai Nasdem berhasil masuk dalam 5 besar pemenang pemilu. Yang mengusung agenda restorasi Indonesia bernama Partai Nasdem. Tonggak sejarah perjalanan Partai Nasdem dimulai dari Kongres Milu 2014 tidak terlepas dari strategi besar Surya Paloh dalam merekrut para kadernya.
Saat pertama kali dibentuk, Surya Paloh hanya mencanangkan target 10 juta anggota yang terdaftar. Namun, hingga akhir tahun 2013, jumlah kader yang bergabung justru melonjak menjadi 13 juta dan sampai Januari 2014 semakin meningkat menjadi 15 juta orang. Strategi penggalangan kader dilakukan Partai Nasdem dengan berbagai cara. Salah satunya membentuk organisasi sayap partai untuk membumikan gagasan restorasi Indonesia di masyarakat. Keberadaan sayap partai sangat penting dalam memperkokoh fungsi dan kinerja Partai Nasdem melalui para kadernya. Garda Pemuda Nasdem adalah organisasi sayap partai yang dibentuk pada tanggal 14 Juli tahun 2011. Keberadaan Garda Pemuda telah menjadi kekuatan bagi Partai Nasdem untuk memenangkan pemilu dan garda terdepan dalam menggerakkan nilai-nilai restorasi Indonesia. Hanya berselang beberapa hari, Surya Paloh kembali mengepakkan sayap organisasi Partai Nasdem di kalangan komunitas perempuan. Organisasi yang tumbuh berkembang dengan pesat hingga sekarang ini diberi nama Garda Wanita atau Garnita Malahayati. Diresmikan tanggal 19 Juli tahun 2011, Garnita Malahayati Partai Nasdem memberikan ruang sangat luas bagi pemberdayaan dan juga peningkatan kualitas peran perempuan di Indonesia. Akibatnya, kehadiran Garnita Malahayati telah menggerakkan semangat dan gairah bagi para perempuan untuk terlibat langsung dalam kegiatan politik melalui Partai Nasdem. Sayap organisasi Partai Nasdem juga melebar ke komunitas buruh. Dengan dimotori sejumlah aktivis pejuang buruh, deklarasi gerakan massa buruh atau Gemuruh Partai Nasdem dilakukan pada tanggal 2 September 2012 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta. Lahirnya Gemuruh Nasdem tidak terlepas dari keprihatinan terhadap nasib kaum buruh di Indonesia. Kehadiran Gemuruh dapat menjadi ruang bagi Partai Nasdem untuk menyuarakan aspirasi buruh dan juga sumber inspirasi utama dalam meneruskan keberpihakan terhadap kebijakan ketenagakerjaan. Dukungan para kader melalui pendirian organisasi sayap dan kinerja Badan Pemenangan Pemilu telah memberikan kekuatan besar bagi Partai Nasdem dalam memenangkan pagelaran pesta demokrasi di Indonesia. Kondisi ini teruji saat mengikuti Pilkada serentak tahun 2018 yang menjadi pertaruhan bagi Partai Nasdem untuk mengusung para calonnya menjadi kepala daerah. Hasilnya sungguh menggembirakan. Nasdem menjadi partai yang meraih kemenangan terbanyak pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Dari 17 provinsi yang menggelar pilkada serentak, Nasdem berhasil menang di 11 provinsi, bahkan di antaranya merupakan kader internal. Setahun berikutnya, Partai Nasdem kembali mengikuti pemilu legislatif 2019. Dalam proses verifikasi oleh KPU, Nasdem dinilai sebagai partai politik yang tepat waktu dan profesional dalam mempersiapkan dokumen kelengkapan. Kesuksesan ini tidak lepas dari keseriusan partai dalam membangun infrastrukturnya di semua tingkatan, mulai DPW, DPD, DPC, ranting, hingga anak ranting. Dengan berbekal nomor urut 5, Partai Nasdem berhasil memperoleh suara 12,6 juta atau 9,05% dari suara sah nasional. Angka ini setara dengan 59 kursi anggota DPR RI dari 575 kursi yang diperebutkan. Kejayaan Nasdem dalam pesta demokrasi sebelumnya menjadi modal besar bagi mesin partai untuk meraih suara besar dalam pemilu 2024. Sejumlah strategi dilakukan, mulai pembentukan infrastruktur partai di tingkat desa atau kelurahan, melibatkan tokoh masyarakat, menggandeng generasi milenial, hingga meluncurkan program Nasdem Memanggil. Hasilnya, peningkatan suara kembali diraih Partai Nasdem dengan meraih 14,6 juta suara atau 9,6% dari total 151,7 juta suara sah. Bahkan, jumlah kursi di DPR juga mengalami kenaikan menjadi 69 caleg terpilih. Kejayaan Partai Nasdem di kancah perpolitikan nasional tidak terlepas konsistensi politik tanpa mahar yang sudah diusung sejak awal. Politik tanpa mahar membuat Partai Nasdem mudah membangun koalisi untuk mengusung para calon kepala daerah. Dan politik tanpa mahar menjadi kunci bagi Partai Nasdem untuk melakukan restorasi Indonesia. Bagi Partai Nasdem, restorasi menjadi sebuah komitmen perubahan dan jawaban untuk menuju Indonesia ke arah yang lebih baik lagi.
Upaya ini diwujudkan Surya Paloh dengan membangun semangat kebersamaan bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tujuannya mulia, menjaga persatuan dan kesatuan di atas segala perbedaan. Semuanya untuk kepentingan rakyat semata. Politik gagasan yang dicanangkan Partai Nasdem memang tidak semudah yang dibayangkan. Dibutuhkan energi besar, kemampuan hebat, tekad, semangat, konsistensi, dan pikiran untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Di bawah kepemimpinan Surya Paloh, kapal besar Partai Nasdem mampu terus berlayar menuju kejayaan politik di Indonesia dan berkomitmen untuk mendukung serta mengawal penuh keberlanjutan pembangunan di Indonesia. Ini perlu saya tekankan. Dan inilah yang harus kalian pegang. Pilkada penting. Pemilu penting. Pilpres penting. Tapi itu kalah artinya dibandingkan dengan pentingnya persatuan dan kesatuan kita sebagai satu bangsa, saudara semuanya. Ya, sebelum kita lanjutkan ke acara selanjutnya, kita coba semangatnya lagi kakak-kakak semua di sini. Partai Nasdem. Partai Nasdem. Restorasi Indonesia. Sekali lagi. Partai Nasdem. Partai Nasdem. Restorasi Indonesia. Ya, Kongres Partai Nasdem ini telah berjalan selama 3 hari ini. Kakak-kakak dan hadirin sekalian, di bawah arahan dari Ketua Organizing Committee Kakak Ali Mazi. Dan kami silahkan Kakak Ali Mazi untuk menyampaikan laporan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan kita banggakan bersama, Presiden Republik Indonesia terpilih, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Selamat datang di Nasdem bersama seluruh rombongan dari Partai Gerindra yang mendampingi Bapak Presiden terpilih. Terima kasih atas kehadirannya. Yang terhormat dan kita banggakan bersama, Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Surya Paloh. Yang terhormat Ketua dan anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem, Dewan Pertimbangan, Dewan Pakar, fungsionaris DPP, dan fraksi Partai Nasdem, baik di DPR RI, DPRD Provinsi maupun Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia. Juga yang terhormat para akademisi dan seluruh tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, rekan-rekan pers dan seluruh kader serta simpatisan Partai Nasdem di seluruh pelosok negeri
yang sama-sama berbahagia dan kita banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat hadir bersama-sama di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat guna mengikuti acara penutupan Kongres ketiga Partai Nasdem. Presiden Republik Indonesia terpilih Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Surya Paloh, Bapak, Ibu yang kami hormati dan banggakan. Alhamdulillah, Alhamdulillah, selama 3 hari kita telah menuntaskan Kongres ketiga Partai Nasdem dengan lancar dan sangat produktif. Banyak rekomendasi dan keputusan penting yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi keberlangsungan Partai Nasdem yang kita cintai. Semuanya bermuara pada semangat kolaboratif dalam membangun negeri. Mulai dari spirit untuk memajukan kesetaraan gender, penerapan good grain, hingga menjadikan nilai Pancasila sebagai penganut utama. Ketiga pilar inilah yang sudah disusun dan menjadi kekuatan bagi Partai Nasdem dalam membangun bangsa Indonesia. Presiden Republik Indonesia terpilih Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Surya Paloh, hadirin yang kami hormati. Sejak awal partai ini tegak berdiri, Ketua Umum kita Bapak Surya Paloh sudah mencanangkan satu tekad dan semangat bersama bahwa Partai Nasdem ingin memberikan kontribusi tidak hanya berhenti kepada kepentingan partai saja, namun ada lagi yang lebih penting, lebih jauh dan lebih luas lagi, yaitu kepentingan Partai Nasdem untuk melakukan restorasi Indonesia, mengawal perubahan menuju Indonesia yang lebih baik. Bapak, Ibu hadirin yang kami hormati, Kongres ketiga Partai Nasdem telah menetapkan Bapak Surya Paloh kembali terpilih menjadi Ketua Umum untuk periode 2024 hingga 2029. Kepada beliau kita ucapkan selamat dan kita berikan doa dan dukungan, semoga diberi kekuatan, kesehatan lahir dan batin dalam memimpin Partai Nasdem yang kita cintai ini. Keputusan ini diambil secara mutlak dari hasil rekomendasi semua DPW di seluruh Indonesia yang berhasil mengantarkan Partai Nasdem memenangi pemilu yang baru saja dilaksanakan di Indonesia. Di bawah kepemimpinan Bapak Surya Paloh, berhasil membawa kapal restorasi Partai Nasdem mengarungi gerakan perubahan di Indonesia. Kongres ketiga telah menjadi pengambilan keputusan tertinggi bagi Partai Nasdem dalam berdemokrasi. Semua keputusan diambil berdasarkan hasil kesepakatan bersama dan menjadi momentum untuk membesarkan Partai Nasdem. Marilah kita mengucapkan syukur atas kelancaran jalannya Kongres ketiga Partai Nasdem. Semoga apa yang telah dirumuskan menjadi manfaat tidak hanya untuk semata Partai Nasdem, namun bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Mengakhiri laporan ini, terimalah salam hormat dari kami selaku Ketua OC Kongres ketiga Partai Nasdem, sembari menyampaikan terima kasih kepada seluruh kakak-kakak yang turut berpartisipasi. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa mencurahkan rahmat dan bimbingannya serta perlindungannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Shalom. Iya, terima kasih atas laporan Ketua Organizing Committee Kakak Ali Mazin. Dan Rara dan kakak-kakak yang saya hormati, dari tingkat ranting, kabupaten kota, provinsi, hingga Dewan Pimpinan Pusat, kader Partai Nasdem terus bersinergi untuk selalu memberikan upaya terbaik, memenangkan setiap kontestasi politik yang dilalui. Setiap elemen di Partai Nasdem terus bahu-membahu membangun kekuatan untuk selalu bersatu dan berjuang mewujudkan sinergi membangun bangsa. Maka saudara, betapa pentingnya arti keberadaan kita di partai dan institusi partai politik Partai Nasdem ini. Kita akan bisa menjalankan politik gagasan yang kita miliki, konsep-konsep dan pikiran-pikiran yang kita miliki, yang kita yakinin. Maka itulah modal utama kita, semangat dan keyakinan. Maka kader-kader Partai Nasdem harus bekerja tidak biasa-biasa saja. Dia bekerja harus dengan kerja yang dia yakinin, 2-3 kali lipatan dari kerja-kerja politik yang dilakukan oleh kawan-kawannya dari partai-partai di luar Partai Nasdem. Maka setelah menyingsingkan lengan baju, mengikatkan tali pinggang, yakin dan percaya memperjuangkan apa yang perlu kita perjuangkan, yakin dan percayalah, matahari pasti akan timbul di ufuk timur dan mengiringin cahayanya terbenam di ufuk barat. Dan itulah perjalanan kehidupan yang akan dilalui oleh Partai Nasdem. Kongres 3 Partai Nasdem juga kembali menetapkan Bapak Surya Paloh menjadi Ketua Umum Partai Nasdem periode 2024-2029. Kita akan dengarkan pengarahan Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Paloh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang amat kita hormatin bersama dan kita banggakan, Presiden terpilih Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Terima kasih Pak atas kehadirannya dalam penutupan Kongres ketiga Partai Nasdem. Para tokoh-tokoh masyarakat yang memang bersedia memenuhi undangan menghadiri acara pada malam hari ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Majelis Tinggi Partai Nasdem, Dewan Pertimbangan, Dewan Pakar, Mahkamah Partai, seluruh peserta Kongres ketiga Partai Nasdem, kawan-kawan khusus dari keluarga besar Gerindra, yang begitu intens terus-menerus dalam tahapan konsolidasi bersama dengan Nasdem. Terima kasih. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, sungguhlah saya amat bersukacita, berbesar hati selaku Ketua Umum Partai Nasdem, seraya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Sang Maha Pencipta, karena
seluruh keluarga Partai Nasdem mempunyai pikiran, perasaan yang sama. Kongres ketiga ini telah berlangsung cukup baik. Dan saya berterima kasih atas kepercayaan yang masih diberikan oleh para peserta kongres agar saya bisa menjabat kembali menjadi ketua umum partai ini untuk 5 tahun ke depan. Tetapi suasana kebatinan yang saya rasakan, dirasakan oleh keluarga besar partai ini, adalah suasana kebatinan yang penuh menaruh harapan baru, semangat baru, agar institusi partai politik yang bernama Nasdem ini bisa tetap mempunyai peran dan eksistensinya yang lebih baik lagi dengan selesainya pemilihan umum yang telah kita lalui bersama. Secara lebih khusus, setelah partai ini mendeklarasikan positioningnya sebagai bahagian partai yang berada di dalam pemerintahan. Maka harapan ini telah mulai dengan suatu hasil yang kita mulai pada malam hari ini. Karena kita mendapatkan kehormatan seorang sahabat yang menjadi andalan, obsesi dan pikiran-pikiran besar Nasdem, yang telah menjadi presiden terpilih, yang insya Allah pada tanggal 20 Oktober yang akan datang dilantik menjadi presiden di Republik ini, ada di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Saya harapkan berikan aplaus, tepuk tangan yang semeriah-meriahnya kepada Prabowo Subianto. Karena bagi Nasdem amat sangat menyadari sebuah progres perjalanan maju mundurnya negeri ini, dengan harapan percepatan pembangunan yang terus-menerus bisa kita lakukan secara berkesinambungan, itu amat ditentukan oleh bagaimana kemampuan kita menyatu padukan seluruh kekuatan dan elemen yang bersatu, mempunyai harapan dan cita-cita yang sama, mempunyai perasaan hati, empati hati, dan yang tidak kalah pentingnya, sang pemimpin, the leader, sang pemimpin. Ini yang kita sebutkan dengan harapan baru. Mengenal Bapak Prabowo Subianto yang selalu dalam hal yang biasanya saya sebut Mas Bowo. Ini kan bukan perkenalan baru 5-10 tahun. Tanpa terasa perjalanan kita bersama sudah puluhan tahun. Tanpa terasa kita sudah tidak berhak lagi mengklaim diri kita sebagai orang muda. Usia yang tidak berbeda jauh. Suka duka, pikiran, dialog yang pernah kita lakukan bersama dari waktu ke waktu. Kontribusi pemikiran, perspektif yang kita coba telah mampu memberikan sesuatu yang berarti. Tentu inilah merupakan sebuah modal yang amat penting untuk membangun sinergitas yang bisa kita persembahkan untuk kemajuan pembangunan negeri ini. Maka harapan kami jelas. Kami adalah bahagian yang berupaya seoptimal mungkin di dalam pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto. Izinkan kami tetap dengan nawah itu, niat baik untuk memberikan upaya-upaya yang optimal, kontribusi ide dan pemikiran
yang insya Allah memang diniatkan agar pemerintahan, roda administratifnya bisa berjalan secara efektif dan efisien. Kemajuan demi kemajuan yang ke arah lebih baik, itulah yang merupakan harapan bagi Nasdem. Bapak Presiden terpilih Prabowo, tidak usah terlalu memikirkan Nasdem ini, dia harus dapat kursi berapa. Bukan itu Bapak Prabowo. Tapi jangan pernah ragukan ketulusan hati, keikhlasan hati. Sikap dengan segala terus terang. Berbicara seperti apa adanya. Sepakat atau kurang sepakat. Itu pasti kami akan lakukan. Di depan Bapak, bukan hanya di belakang Bapak. Harapan kami, jadikanlah Nasdem sahabat seperjuangan untuk membangun bangsa ini di bawah kepemimpinan Anda nanti. Insya Allah mudah-mudahan inilah sebenarnya yang menjadi harapan kita bersama. Sukses pemerintahan ini adalah sukses negeri kita. Gagalnya pemerintahan ini, gagallah negeri kita. Maka kita harus bisa bersama-sama membangun optimisme. Optimisme publik. Optimisme seluruh komponen dan elemen publik. Bahwasanya kita bisa berbuat untuk ke arah yang lebih hebat lagi untuk memajukan negeri ini apabila kita mau bekerja bersama-sama. Dalam hal yang tidak kalah pentingnya adalah harapan Nasdem. Jelas. Untuk bisa agar progres akselerasi pembangunan ini berjalan. Berkesinambungan. Tanpa halangan yang berarti. Tidak kalah pentingnya adalah suasana iklim. Aspek penegakan hukum. Yang memang memberikan suasana sejuk. Ketenangan. Kita tidak mungkin akan bergerak lebih hebat ke depan, membawa impian-impian besar, membangun optimisme. Ketika kita berhadapan dalam suasana yang mencekam, karena aspek pendidikan hukum dari kanan, kiri, muka, belakang, atas, bawah, setiap hari, setiap sore, setiap malam, setiap pagi. Nah, itu menurut Nasdem, kami mohon ada suasana baru yang kita bisa dapatkan di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto. Ini harapan, representasi pemikiran dari apa jeritan berbagai komponen dan elemen masyarakat. Pada kodratnya kita adalah manusia biasa. Mencari kesempurnaan boleh saja. Tapi jangan pernah harapkan kesempurnaan itu terjadi pada diri kita. Ada kesilapan, ada kekurangan, ada kesalahan. Tugas kita untuk memperbaikinya. Hukum bukan untuk mencari-cari kesalahan. Sudah bukan waktunya lagi negeri ini harus datang dalam suasana untuk menikmati seluruh pemberitaan yang menjadi bahan tertawaan. Bahkan sinisme dari dunia internasional. Seakan-akan tidak ada pekerjaan lain yang ada di negeri ini. Hanya dengan santapan pemberitaan, tindakan-tindakan hukum semata-mata. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Indonesia adalah negeri yang besar. Kita memerlukan energi besar. Dan disinilah kami menaruh harapan. Bapak Prabowo yang kami hormati. Di bawah kepemimpinan Bapak, izinkanlah kami mengatakan, pergunakanlah kesempatan atas mandat yang telah diberikan oleh rakyat Indonesia ke tangan Bapak sebagai pemimpin di negeri ini.
presiden, kepala pemerintahan, dan sekaligus juga sebagai kepala negara. Artinya Bapak adalah milik dari seluruh warga negara Republik ini. Inilah harapan kita dan kita doakan bersama. Para peserta Kongres ketiga ini bersepakat. Doa yang terbaik dengan ketulusan hati kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga roda administratif pemerintahan di bawah kepemimpinan Bapak akan lebih baik untuk mengatur negeri ini. Saudara hadirin yang saya muliakan, kita semuanya dalam suasana penutupan Kongres ini, dalam suasana yang bersuka cita. Maka kita wajib mengaturkan penghormatan dan terima kasih pada seluruh tamu undangan yang telah bersedia menghadiri undangan kita ini. Kita juga akan meminta kesediaan Presiden terpilih Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, untuk memberikan sambutannya, seraya kita akan merasakan denyut hubungan kontak emosional yang insya Allah kita yakin Nasdem dan Prabowo Subianto adalah dalam satu perspektif dan kesatuan untuk membangun negeri. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon dengan hormat kepada Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Surya Paloh untuk tetap berada di atas panggung untuk berfoto bersama dengan DPP Partai Nasdem periode 2019-2024. Bapak Surya Paloh kami mohon untuk tetap di tempat dan kami mohon untuk bergabung Majelis Tinggi Partai Nasdem. Bapak Yan Darmadi, Ibu Lestari Murdiat, Bapak Karli Bunjamin, Bapak IGK Manila. Dan juga kami mohon untuk bersiap seluruh pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem periode 2019-2024. Mohon bersiap dahulu, sebelumnya kami akan mengundang Kakak Hermawi Taslim, Kakak Ahmad Saroni, Kakak Rahmat Gobel, Kakak Siti Nurbaya, Kakak Robert Rowe, Kakak Willy Aditya, dan Kakak Ali Mazi. Kami juga mengundang seluruh pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem periode 2019-2024. Cipta demokrasi yang adil, membangun negeri dengan Bhinneka Tunggal Ika, junjung tinggi Pancasila. Dan selanjutnya kami undang dengan hormat untuk naik ke atas panggung Presiden Republik Indonesia terpilih periode 2024-2029 Bapak Prabowo Subianto untuk dapat berfoto bersama. Itulah harapan masa depan gemilang Indonesia Jaya. Baik, teman-teman media dan fotografer, untuk bisa mengabadikan momen ini kita hitung bersama. 3, 2, 1. Pose sekali lagi, teman-teman. Boleh mengabadikan momen ini. 3, 2, 1. Partai Nasdem. Partai Nasdem, Restorasi Indonesia. Baik, kami persilakan untuk duduk kembali dan hadirin yang kami hormati, kini saatnya kita mendengarkan pidato
Presiden Republik Indonesia terpilih 2024-2009 sekaligus menutup rangkaian Kongres 3 Partai Nasdem oleh Bapak Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Merdeka! 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 Masih dalam bulan suasana 17 Agustus. Yang saya hormati, saya banggakan sahabat saya, Ketua Umum Partai Nasdem, Saudara Surya Paloh. Yang saya hormati dan saya banggakan sahabat saya, Ketua Majelis Tinggi Partai, Saudara Yan Darmadi. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua Dewan Pakar Partai, Ibu Siti Nurbaya Bakar. Ketua Dewan Pertimbangan Partai, Saudara Maksi Gunawan, beserta seluruh anggota Dewan Pertimbangan Partai, Sekjen Nasdem, Saudara Hermawi F. Taslim, Bendara Umum Partai, Saudara Ahmad Sahroni, Ketua OC Kongres ketiga, Saudara Ali Mazi yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, kader Partai Nasdem, keluarga besar Partai Nasdem, peserta Kongres ketiga Partai Nasdem yang saya hormati dan saya cintai. Tentunya marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar. Kita masih diberi kesehatan untuk berjumpa dalam acara yang terhormat ini. Saya ucapkan terima kasih atas undangan kepada saya dan rekan-rekan dari Partai Gerindra. Maaf, saya tadi Alpa senior saya, Jenderal TNI Sutioso yang saya hormati, saya banggakan. Pak Sutioso adalah kader Gerindra yang saya susupkan ke Nasdem. Terima kasih kehormatan diberikan kepada saya untuk hadir di sini, dan dalam hal ini saya ucapkan selamat untuk sahabat saya, Saudara Surya Paloh, yang mungkin lebih dikenal sebagai Bung Brewok, gitu. Saya dari dulu pengen punya jenggot seperti Pak Surya Paloh, tapi nggak bisa-bisa gitu loh. Kumis saya di ujung 3, di sebelah kiri 2. Jadi saya lebih, kalau pakai kumis itu orang manggil saya Fu Manchu. Mas Brewok yang saya hormati. Boleh kan? Boleh. Selamat terpilih kembali
sebagai Ketua Umum 2024-2029. Pak Surya dan saya perjalanan jauh. Kita sama-sama alumni dari alma mater yang sama. Alma mater Beringin. Saya dulu anak buahnya Pak Surya Paloh. Ya, beliau ketua Dewan Pertimbangan, saya anggota. Sekarang Pak Surya Paloh anak buah saya. Ya. Jadi roda kehidupan berputar. Ya. Kadang-kadang di bawah, kadang-kadang di atas, dan sebagainya. Tidak ada masalah. Ya, kita harus tahu peran kita. Saya dulu rivalnya Pak Jokowi. Mas Brewok ini hebat. Tahu aja mana yang kuat gitu. Setelah saya dikalahkan terus-menerus oleh Pak Jokowi, lama-lama saya berpikir, ya kalau bergabung jangan-jangan aku dapat ilmu. Dan demikian jadinya beliau ajak bergabung dan saya akhirnya menang deh. Sorry ya. Saudara-saudara sekalian, bangsa kita bangsa yang besar. Kadang-kadang kita tidak sadar betapa besar bangsa kita. Bangsa kita bangsa yang sangat kaya. Kadang-kadang kita tidak sadar betapa kaya bangsa kita. Bangsa kita bangsa majemuk. Bangsa yang penuh perbedaan. Berbeda suku, berbeda kelompok etnis, berbeda bahasa daerah. Tetapi kita mengalami suatu nasib bersama. Ratusan tahun kita hidup bersama. Kita tidak tahu. Kita tidak mengerti bahwa kita dilahirkan di Nusantara ini. Suku yang berbeda-beda, agama yang berbeda-beda, ras yang berbeda-beda, budaya berbeda-beda, tapi kita ternyata ratusan tahun kita berhasil hidup rukun. Kita berkembang, tetapi kita juga mungkin karena kekayaan gugusan Nusantara ini, mungkin kekayaan alam, mungkin ini juga membuat kita juga punya kelemahan. Kita harus berani melihat kelemahan kita. Kita harus berani menatap wajah kita. Kita harus berani untuk benar-benar tahu apa kekurangan kita di masa lalu. Saudara-saudara, dalam beberapa kesempatan saya menyampaikan bahwa salah satu kelemahan suku-suku dan bangsa-bangsa di Nusantara ini adalah bahwa kita sulit untuk bekerja sama. Kita sulit untuk bersatu. Dan perbedaan inilah yang digunakan oleh kekuatan-kekuatan dari luar
wilayah kita. Datang ke sini ratusan tahun karena kekayaan kita. Ini adalah sifat alamiah manusia. Setiap suku, setiap bangsa di dunia ini bersaing. Bersaing keras. Bersaing untuk apa? Bersaing untuk bertahan hidup. Bersaing untuk survival. Karena itu manusia untuk survive butuh lahan, butuh air. Dari lahan, bumi bisa didapat pangan. Dari bumi bisa kita dapat energi. Karena itu bangsa-bangsa selalu berusaha menguasai lahan, menguasai bumi, menguasai sumber alam, menguasai kekayaan. Dengan kekayaan dia akan menjadi kuasa, hegemon. Ini kadang-kadang kita lupa. Kita tidak mengerti atau tidak mau belajar dari sejarah. Saudara-saudara sekalian, saya tertegun beberapa saat yang lalu, kurang lebih 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu. Begitu juga saya menjadi Menteri Pertahanan dalam kabinet Pak Jokowi. Saya mendapat kajian-kajian strategis, kajian-kajian intelligence dari kedua blok di dunia, blok barat dan blok timur. Saya terkesima. Kajian-kajian ini membuat ramalan ke depan. Dan di antara kesimpulan kajian tersebut ada yang berbunyi bahwa Indonesia ini negara yang sangat kaya, dan berpotensi untuk menjadi negara yang sangat kuat dan sangat makmur. Asal, ini penilaian orang luar ya. Dengan catatan pemimpin-pemimpinnya, elitnya bisa bekerja sama. Ini kajian tersebut saya langsung serahkan ke Pak Jokowi. Dan saya sampaikan ke rekan-rekan saya. Ini orang lain menilai kita. Dan sekarang keluar hitungan-hitungan ekonomi. Ternyata kita memiliki sumber-sumber alam yang sangat strategis yang dibutuhkan untuk hidup dalam alam modern abad ke-21. Kita memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Kalau kita bergabung dengan Filipina, kita menguasai 2/3 cadangan nikel di dunia. Kita punya bahan untuk aluminium, boksit. Para pakar ceritakan sama saya, cadangan boksit kita untuk aluminium bisa untuk ratusan tahun. Tidak akan habis-habis. Dan aluminium sangat dibutuhkan untuk kehidupan modern. Dan mineral kritis, uranium, thorium, kita semua ada. Apalagi emas. Ternyata tiap ada gunung berapi, ada emas. Seluruh Nusantara ini penuh dengan emas. Tinggal kau cari emasnya di mana. Tapi ada. Saudara-saudara, ini saya cerita dalam penutupan kongres. Masalahnya kalau Prabowo dikasih podium, ya di situ dia
dia akan ceramah. Ini, saya lihat ada kopi di sini. Boleh Pak, saya izin. Jangan salahkan saya ya kalau saudara-saudara, inti daripada yang saya ingin sampaikan. Dengan penilaian orang luar dan hitungan semua institusi, kita berpotensi, ekonomi kita berpotensi akan menjadi ekonomi kelima atau keempat di dunia. Bayangkan. Kita mungkin sekarang sudah mendekati banyak negara G20. Diramalkan kita akan menjadi negara keempat kelima. Kita akan lebih besar, lebih kuat ekonomi kita daripada Inggris, daripada Jerman. Bayangkan, kita nggak begitu ngerti. Kita sudah ratusan tahun di brainwash bahwa kita bangsa yang kalah. Jadi saudara-saudara, ini data, ini angka. Dan ekonomi kita lumayan. Jadi saya ini sedih. Kalau kita ini punya tradisi selalu menjelek-jelekan pemimpin. Caci maki, cari kesalahan. Saya bukan apa-apa. Bagaimanapun prestasi pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Jokowi ini mengagumkan banyak negara. Di mana ada presiden, ada pemerintah bisa menjaga inflasi 2,5%. Di mana coba dibuka sejarah 30-40 tahun ke belakang sampai sekarang. Sedikit negara 2,5% inflasi. Dan ini prestasi yang bukan jatuh dari langit. Kita pulih dari COVID. Saya ketemu pemimpin-pemimpin dunia. Pemimpin-pemimpin dunia mengakui, bahkan kaget, bagaimana bisa Indonesia termasuk paling cepat, paling baik pulih dari pandemi COVID-19. Kenapa? Karena leadershipnya Pak Joko Widodo. Saya saksi, begitu COVID-19 hampir semua menyarankan ke Pak Jokowi lockdown total. Lockdown. Dan banyak negara melaksanakan lockdown total. Banyak negara. Beliau mungkin punya insting. Beliau tolak. Beliau tidak mau lockdown. Kalau lockdown, bagaimana rakyat kita? Rakyat kita, wong cilik ini bagaimana? Pedagang warung. Ya, dan saudara, baru saja kita mendengarkan sambutan yang disampaikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam gelaran penutupan Kongres ketiga Partai Nasdem di Plenary Hall Jakarta Convention Center. Di mana kalau kita saksikan sambutan disampaikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto begitu hangat, penuh dengan canda tawa. Bahkan Prabowo Subianto memanggil Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan sebutan yang cukup akrab, yaitu Mas Brewok begitu ya. Dan Prabowo Subianto juga menyampaikan ucapan selamat kepada Mas Brewok karena berhasil terpilih kembali sebagai Ketua Umum Partai Nasdem untuk periode yang ketiga kalinya untuk 5 tahun ke depan, yaitu 2024 dan juga hingga 2025. Iya, dan tapi saya gunakan kesempatan ini sekali lagi untuk kesekian ratus kali dimanapun saya menyampaikan, saudara-saudara sekalian, mari kita belajar dari sejarah. Mari kita sekarang
cari titik-titik pertemuan. Jangan cari titik-titik perpisahan. Karena itu, waktu saya masih awal-awal, belum resmi, tapi waktu quick count dan sebagian real count sudah menunjukkan bahwa saya penerima mandat, saya ingat Pak Surya Paloh dan Nasdem salah satu pertama di Indonesia yang mengucapkan selamat kepada saya. Saudara-saudara, inilah yang banyak bangsa lain bingung. Sahabat kadang-kadang bersatu, kadang-kadang berbeda, tapi tetap sahabat. Perbedaan itu kita tidak takut dengan perbedaan. Kita perlu perbedaan. Bangsa kita, pendiri bangsa kita memilih bentuk negara republik, bukan kerajaan. Bentuk negara demokrasi. Jadi rakyat memang perlu diberi pilihan. Dan kita tidak perlu takut dengan perbedaan. Tetapi kondisi sekarang di abad ke-21 ini, di mana persaingan antara kekuatan-kekuatan dunia begitu besar, di mana rebutan sumber alam begitu besar, di mana ancaman perubahan cuaca begitu berbahaya, di mana PBB meramalkan bahwa sebentar lagi terjadi kelaparan besar-besaran di bumi ini. Begitu banyak negara sekarang yang mengalami kesulitan untuk produksi pangan. Kita masih bersyukur, saudara-saudara sekalian. Dan karena itulah saya selalu mengajak kita sekarang sebagai pemimpin, Nasdem di antaranya, mewakili rakyat, kita harus berani berpikir di luar yang biasa-biasa saja. Kita harus berani berpikir bahwa kita harus berani untuk selesai pertandingan. Kita harus berani melupakan kata-kata mungkin yang menyakitkan selama pertandingan. Itu biasa, ya kan? Namanya pertandingan, ya kan? Tidak apa-apa. Yang lebih penting sesudah pertandingan kita harus bersatu, bekerja bersama untuk rakyat Indonesia. Rakyat membutuhkan pemimpin-pemimpin yang bisa bersatu. Setiap pertandingan ada yang menang dan ada yang kalah. Kalah nggak enak. Tapi ya gimana kalau kalah ya kalah, ya kan? Masa pertandingan yang menang 5 orang? Di Olimpiade yang dapat medali emas itu 1. Nomor 2 dapat perak, nomor 3 dapat perunggu, ya kan? Yang nomor 3 bisa 2 ya perunggunya. Ya sudah, sesudah kita bertanding ada yang dapat medali emas, kita datang kasih selamat. Ya kan? Sedih kalau kalah. Lo ketawa lagi. Gue yang ngerasain kalah tuh. Tapi kalau kita nangis, siapa yang bisa obati? Nggak bisa.
Jadi jangan nangis kelihatan. Kalau sedih nangis ya masuk kamar, tutup pintu, ya kan? Tapi, nah itu, faham, mengerti bahwa ini bagian daripada hidup. Yang penting tujuan kita, yang penting itikat kita. Apa itikat kita? Saya kira Pak Surya Paloh pengusaha, apain dia bikin partai? Dia bisa enak-enak tinggal di mana? Iya kan? Karena ada suatu keinginan untuk tadi kontribusi, ingin ikut berbicara, ingin ikut memberi saran, ingin ikut bermanfaat. Demikian. Jadi saya sangat menghargai waktu diberitahu Pak Surya Paloh, ya kan? Yang beritahu ya termasuk Muzani. Maaf Pak Surya, kadang-kadang brewok mau datang. Oh ya, mau datang. Apa? Ya, mau gabung. Alhamdulillah. Terima kasih. Benar Pak Surya? Waktu Anda datang, saya terima kasih. Saya, ya, tidak apa-apa. Anda dulu dukung Anies, enggak apa-apa. Loh, kenapa ketawa? Bener. Gak apa, rakyat butuh pilihan, tapi sekarang, ayo kita bersatu, kita bergabung, kita bekerja sama. Sama, PKS, ayo terima kasih, bergabung, ya kan? PKB, terima kasih. Bergabung, jangan pergi lagi tapi bergabung. Terima kasih. Sekarang aku nunggu, ya kan? Mana yang mau gabung lagi? Dan ada yang mengatakan, oh ini gimana? Koalisi gemuk banget. Bangsa kita besar. Bangsa Indonesia itu sama dengan Eropa. Eropa berapa? 27 negara, 28. Kita satu negara. Dan saudara-saudara, persaingan bangsa-bangsa, sampai mereka mengatakan, kalau elit Indonesia bisa kerjasama, can collaborate, Indonesia sangat sulit untuk dibendung, saudara-saudara. Panitia saya dikasih berapa minggu lagi, Gak apa-apa, boleh. Tapi panitia OC Nasdem ini lebih peka. Dia bisa rumongso, jadi kopi ada di sini. Di banyak tempat gak ada kopi. Jadi saudara-saudara, kita harus kerjasama. Kita harus collaborate. Jangan kita mau ikut-ikut budaya lain. Budaya barat atau budaya mana itu mungkin suka oposisi gontok-gontokan, oposisi gak mau kerjasama, itu mungkin budaya mereka. Budaya kita sudahlah, ya kan? Rame-rame bersaing, tidak mungkin kita tidak bersaing. Hidup ini persaingan. Mungkin kita bertengkar, benar nggak? Mungkin saya salah, benar nggak? Karena aku, maaf, saya ini campuran Banyumas sama Minahasa. Iya kan? Banyumas itu Jawa yang Anda tahu sendirilah, Banyumas, ya kan? Minahasa, Indonesia Timur. Wah, ya kan? Orang Indonesia Timur itu, ya Pak Ali Mazi ya. Ciri khasnya Indonesia Timur tahu nggak? Ciri khasnya cepat naik.
Ya, Robert, cepat naik, tapi cepat turun juga. Orang Indonesia Timur itu ciri khasnya ada, Pak. Orang Indonesia Timur itu hobinya itu pesta. Bener, rata-rata Indonesia Timur kan suka dansa, suka nyanyi, ya kan? Ciri khas lagi orang Indonesia Timur tuh suka berkelahi. Bener, bener kan? Karena itu sering ditarik masuk tentara, masuk angkatan laut, marinir, polisi, karena memang daripada di luar berkelahi, sini masuk, ya kan? Ciri khas terakhir orang Indonesia Timur, makannya banyak. Jadi kalau orang Indonesia Timur, Pak, di tentara itu, kalau orang Jawa itu porsinya makannya segini, Indonesia Timur makannya segini. Namanya menggunung. Kuncinya di situ. Tapi ciri khas terakhir orang Indonesia Timur itu orangnya setia. Benar. Kalau udah setia, setia terus. Mau menang kalah tetap setia. Saudara-saudara, demikian yang ingin saya tegaskan. Terima kasih Nasdem bergabung dengan saya. Terima kasih Nasdem akan mendukung saya. Bukan untuk Prabowo. Bukan untuk Prabowo. Prabowo hanya alat. Kita hanya alat untuk bangsa dan rakyat kita. Saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, Pak Surya dan saya ini usianya seumur ya kita ya. Mungkin beda berapa minggu ya. Kenapa saya sebut itu walaupun bagaimana ya, tapi kita mengerti dan kita faham bahwa sisa hidup kita harus bisa bermanfaat, berguna kepada rakyat Indonesia. Hanya itu. Kita diberi pelajaran oleh guru-guru kita, ya kan? Harimau mati meninggalkan belang. Gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan nama. Nama kita baik atau nama kita tidak baik. Kita bekerja, kita berjuang, kita berpikir, kita berbuat supaya kita meninggalkan nama baik bagi bangsa Indonesia. Itu. Hidup kita harus berarti. Dan konsep sebuah republik dari ratusan tahun yang saya belajar dari Yunani, dari Romawi, konsep republik artinya adalah setiap keluarga yang mampu ekonominya, mampu pendidikannya, harus mau memberi salah satu anaknya untuk berbakti dalam pemerintahan. Itu arti republik. Silakan buka. Artinya kita sekarang yang diberi oleh Tuhan yang Maha Kuasa, diberi kebaikan, diberi rezeki, diberi kesehatan, diberi pendidikan, wajib untuk kita berbakti untuk masyarakat. Wajib. Itu baru republik berhasil. Jadi saudara-saudara, sekali lagi terima kasih Nasdem bergabung dengan saya. Kita hormati Nasdem menjalankan misinya
sesuai dengan idealismenya. Jadi kita tidak melihat ke belakang, kita melihat ke depan. Kita bersatu, kita menggabungkan kekuatan kita, bergabung pikiran kita, bergabung idealisme kita. Kita bersatu, kita bekerja sama, kita akan buktikan itu. Ya, dan saudara, seperti apa yang disampaikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam Kongres ketiga Partai Nasdem ini, bahwa Presiden terpilih Prabowo menyampaikan apresiasi kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan juga Partai Nasdem karena dalam kontestasi pemilu pada saat penghitungan quick count mengucapkan menjadi salah satu partai yang pertama kali mengucapkan selamat atas mandat yang diterima oleh Prabowo. Dan dalam hal ini atau dalam kesempatan ini Prabowo juga mengajak seluruh elemen masyarakat dan juga seluruh elit politik di tanah air untuk dapat melakukan refleksi diri, melihat ke dalam, kemudian melihat kelemahan untuk sekaligus melakukan pembaruan atau melakukan refleksi untuk bisa menjadi lebih baik lagi dan bersatu. Karena Prabowo melihat Indonesia sebenarnya memiliki potensi ekonomi yang cukup besar dan bisa memiliki potensi terbesar keempat atau kelima di dunia. Dan dalam kesempatan ini juga Prabowo Subianto menyampaikan bahwa masyarakat Indonesia selayaknya memberikan apresiasi kepada Presiden Joko Widodo karena mampu menjaga kondisi ekonomi Indonesia dengan menjaga inflasi Indonesia saat ini hanya di 2,5% saja, mungkin menjadi salah satu atau satu-satunya negara di dunia yang menjaga inflasi tetap rendah. Dan hal ini napas ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Partai Nasdem untuk bersinergi untuk kemajuan dan juga persatuan bangsa Indonesia. Dan sekali lagi Partai Nasdem juga menekankan atau mempertegas positioningnya sebagai partai yang ada dalam pemerintahan, dan juga Partai Nasdem mengharapkan supaya dalam pemerintahan Prabowo Subianto ke depan Indonesia akan menjadi lebih baik karena Nasdem dan juga Prabowo memiliki satu perspektif yang sama untuk membangun negeri. Dari Plenary Hall Jakarta Convention Center, demikian penutupan Kongres ketiga Partai Nasdem. Saya Diana Dwika undur diri. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.